terletak di antara hutan-hutan utara dan dataran subur di Eropa Tengah. Dari taman nasional yang luas hingga danau-danau yang tenang, negara ini adalah surga bagi para pecinta alam dan petualangan. Inilah Polandia yang mampu menawarkan tentang alam yang tak terduga. Mari kita mulai dari jantungnya, Warsawa, ibu kota yang menjadi simbol kekuatan dan keteguhan. Kota ini pernah hancur akibat Perang Dunia Kedua. Sekitar 85% dari seluruh bangunannya rata dengan tanah. Namun, seperti kisah dongeng yang luar biasa, Warsawa bangkit kembali. Hari ini kita bisa berjalan di kota tua yang dibangun ulang dengan teliti berdasarkan lukisan dan memori. Di antara gedung-gedung modern dan taman kota yang rindang, Warsawa bukan sekedar ibu kota. Ia adalah keteguhan hati rakyat Polandia. Sejarah Polandia sendiri tak kalah dramatis. Di masa lalu, Polandia adalah bagian dari kerajaan besar Polandia-Lituania, salah satu kekuatan politik dan militer terbesar di Eropa di abad ke-16. Namun, seiring berjalannya waktu, Polandia harus melalui 3 kali pembagian wilayah oleh kekuatan besar, Rusia, dan Austria, hingga akhirnya lenyap dari peta pada tahun 1795. Meski begitu, semangat rakyatnya tetap hidup. Bahasa Polandia terus diajarkan, tradisi terus diwariskan, dan keyakinan akan kemerdekaan terus dijaga. Setelah lebih dari 1 abad dijajah, Polandia kembali muncul di pentas dunia, alias merdeka pada tahun 1918. Namun perjuangan belum berakhir. Polandia kembali dijajah oleh Nazi Jerman dan Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Barulah pada 1989, Polandia benar-benar bebas. Dan sejak itu terus tumbuh menjadi negara yang modern, dengan kekayaan budaya yang melimpah, masyarakat yang cerdas, peninggalan sejarah yang selalu berbekas, serta alam yang menakjubkan. Kalau kamu membuka peta Eropa dan melihat bagian tengahnya, kamu akan menemukan sebuah negara yang luas, terbuka, dan penuh warna. Polandia, negeri ini adalah salah satu negara tanpa pegunungan tertinggi di Eropa. Tapi jangan tertipu, Polandia justru punya lanskap yang sangat beragam dan memikat. Hampir 2/3 wilayah Polandia terdiri atas dataran rendah, membentang dari utara hingga selatan. Di utara, terdapat garis pantai yang panjang di tepi Laut Baltik, dihiasi dengan bukit pasir bergerak di Taman Nasional Slowiński. Yang membuat tempat ini unik adalah bentuknya yang berubah-ubah akibat hembusan angin. Ada juga Teluk Gdansk yang memeluk kota pelabuhan Gdansk, salah satu titik awal dari sejarah modern Polandia dan Eropa. Bergerak ke tengah, kita akan menjumpai wilayah dataran subur dan lahan pertanian yang luas. Ini adalah jantung ekonomi pertanian Polandia. Tanahnya kaya dan udaranya segar, ideal untuk menanam gandum, kentang, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Tak heran jika sebagian besar produk pangan di negara ini dihasilkan dari kawasan tengah ini. Namun, jangan bayangkan Polandia sebagai negeri yang sepenuhnya datar. Di bagian selatan, kita akan menemukan pegunungan Karpatia dan pegunungan Sudeten, termasuk pegunungan Tatra yang menjadi rumah bagi Risi, puncak tertinggi di Polandia dengan ketinggian 2.503 mdpl. Wilayah ini menjadi favorit para pendaki dan pecinta alam, terutama di sekitar Zakopane, kota pegunungan yang disebut-sebut sebagai ibu kota musim dinginnya Polandia. Polandia juga memiliki jaringan sungai yang sangat penting, dan yang paling ikonik adalah Sungai Wisła atau Vistula, sungai terpanjang yang mengalir sepanjang lebih dari 1.000 km dari selatan ke utara.
membelah negara ini dan menghidupi kota-kota besar seperti Krakow dan Warsawa. Ada juga Sungai Odra di barat yang membentuk sebagian dari perbatasan alami Polandia dengan Jerman. Tak hanya sungai, Polandia juga memiliki lebih dari 7.000 danau, dan sebagian besar berada di wilayah utara. Danau-danau seperti Sniardui dan Mamri tidak hanya indah secara visual, tapi juga menjadi habitat penting bagi burung-burung migrasi, serta pusat wisata air dan perkemahan musim panas. Lalu bagaimana Polandia menjaga semua kekayaan alam ini? Negara ini memiliki 23 taman nasional yang merupakan salah satu jumlah terbanyak di Eropa Tengah. Salah satunya adalah Taman Nasional Białowieża yang terkenal karena merupakan sisa terakhir dari hutan purba Eropa. Hutan ini menjadi rumah bagi bison Eropa, mamalia terbesar di benua ini dan simbol nasional Polandia. Taman nasional ini bahkan diakui sebagai warisan dunia UNESCO, menandai pentingnya kawasan ini secara ekologis dan sejarah. Wilayah hijau tidak hanya tersebar di berbagai ratusan alam. Di kota-kota besar seperti Warsawa, Krakow, dan Wrodau, terdapat beberapa sistem ruang hijau dan taman kota yang luas, menjadikan lingkungan urban tetap ramah untuk warganya. Mungkin Polandia tak punya pegunungan tertinggi atau hutan tropis, namun keanekaragaman geografinya juga menjadikan negara ini berperan aktif dalam menjaga ekosistem alami dunia. Bayangkan sebuah negeri yang telah berdiri sejak lebih dari 1000 tahun lalu, mengalami kejayaan, perpecahan, penjajahan, dan pembebasan. Itulah Polandia, negeri yang tak hanya memiliki sejarah panjang, tapi juga peninggalan yang masih aktif hidup dalam bentuk bangunan, situs, dan ingatan kolektif masyarakatnya. Kita mulai dari masa kejayaan. Salah satu bukti nyata dari masa keemasan Polandia adalah Kastil Wawel di kota Krakow. Dibangun sejak abad ke-11 dan berkembang pesat di abad ke-14 hingga ke-16. Kastil ini merupakan tempat tinggal bagi para raja Polandia. Dengan arsitektur bergaya gotik dan Renaissance, komplek ini menyimpan makam para raja, tokoh nasional, hingga simbol-simbol kebesaran Polandia. Dari sinilah dinasti Jagiellon memimpin kerajaan Polandia-Lituania yang luas dan berpengaruh. Di kota Malbork, berdiri megah kastil batu bata terbesar di dunia, Malbork Castle. Warisan Ordo Teutonik dari abad ke-13. Kastil ini tak hanya menjadi situs UNESCO, tapi juga menjadi salah satu benteng militer terbesar dari abad pertengahan. Lengkap dengan menara pengawas, lorong rahasia, dan ruang makan besar tempat para kesatria bersantap. Adapun kota yang tak luput dari kerasnya sejarah, Warsawa. Kota ini seperti halaman sejarah yang dibuka kembali dengan tangan manusia. Setelah dihancurkan hampir seluruhnya selama Perang Dunia Kedua, kota tua Warsawa dibangun ulang secara teliti berdasarkan lukisan pelukis Venesia abad ke-18, Canaletto. Usaha ini bukan hanya aksi restorasi fisik, tapi tindakan simbolis untuk memulihkan jati diri bangsa. Dan karena itu, UNESCO mengakui kota tua Warsawa sebagai warisan budaya dunia, meski sebagian besar bangunannya telah rekonstruksi. Namun, tidak semua peninggalan sejarah Polandia berdiri dalam keagungan. Bagian lainnya justru menyimpan luka yang mendalam dari masa lalu. Salah satunya kamp konsentrasi Auschwitz, situs kelam dari genosida pada masa pendudukan Jerman. Lebih dari 1,1 juta orang tewas di sana. Kini kamp ini menjadi museum dan situs peringatan internasional. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan dunia tentang bahaya kebencian dan kekuasaan tanpa batas.
Dan tak ketinggalan, gereja-gereja kayu di Polandia Selatan, termasuk yang berada di wilayah Malopolska dan Subkarpatia. Dibangun antara abad ke-15 hingga ke-18, gereja-gereja ini unik karena arsitekturnya tradisional, sepenuhnya dari kayu tanpa paku, dan interior yang penuh lukisan dinding religius. Warisan sejarah Polandia adalah kombinasi antara kemegahan dan luka, antara kemenangan dan peringatan. Setiap bangunan tua, setiap jalan berbatu, setiap reruntuhan dan rekonstruksi di negara yang bercerita. Dari alamnya yang hijau dan liar, hingga kota-kota yang membangun ulang harapan, Polandia adalah negara yang bercerita dalam diam, dan berdiri sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati lahir dari ketahanan dan harapan. Itulah Polandia.